Pergi ke sungai memancing ikan. Ikan hilang, ikan awal. Salam sapa saya ucapkan Assalamualaikum untuk penonton semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Ibu Rina Rahmatul Hidayah MSOS selaku dosen pengampu mata kuliah Retorika Dakwah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman KPI 3 yang berbahagia. Pertama, marilah kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih diberi kesehatan sampai sekarang ini. Kedua, salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita nanti-nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Amin. Allahumma amin. Perkenalkan, saya Mahfud Fatul Syafa'at dengan NIM 2332010 dengan program studi komunikasi penyiaran Islam. Di sini saya akan sedikit memberikan materi kepada penonton semua dengan tema menjadi muda harusnya mudah membawa perubahan. Pemuda seringkali disebut sebagai agen perubahan. Mengapa demikian? Karena pemuda memiliki energi yang kuat, semangat yang tinggi, pikiran yang kreatif, sehingga pemuda dianggap mampu menciptakan hal-hal baru. Banyak potensi dan peluang yang dimiliki anak muda, seperti yang sudah dikatakan oleh Hasan Samsi Basya. Beliau mengatakan, "Asbabu ibadul hadirin wa amalul mustaqbal," yang artinya generasi muda adalah pilar zaman sekarang dan juga harapan masa depan. Lalu bagaimana kita sebagai anak muda dapat berkontribusi dalam melakukan perubahan tersebut? Kita bisa melakukan dengan berbagai hal. Yang pertama yaitu dimulai dari diri kita sendiri. Lakukan perubahan kecil yang dimulai dari kita sendiri. Kita bisa melihat di lingkungan sekitar. Sebagai contoh, di lingkungan kita sekarang, di lingkungan kampus, ataupun bisa di lingkungan sekolah, atau di tempat-tempat wisata, atau di tempat umum, banyak sekali sampah yang berserakan atau ada sampah. Lalu kita sebagai anak muda, kalau tidak mencontohkan untuk membuang sampah pada tempatnya, pada tempat sampah, lalu siapa yang akan melakukan perubahan tersebut? Betul atau betul? Kemudian contoh lain, jika kita di rumah, atau kita di lingkungan kampus, atau di lingkungan sekolah, pasti ada fasilitas-fasilitas yang menggunakan listrik. Nah, setelah menggunakan, ada kalanya kita lupa untuk mematikan, sehingga kita tidak menghemat energi listrik. Nah, jika bukan kita sebagai anak muda yang memberikan contoh, lalu siapa yang akan memberikan contoh yang baik untuk menghemat listrik tersebut? Kemudian contoh lain di lingkungan sekitar kita, di lingkungan rumah kita. Kita juga harusnya untuk merakyakan masjid. Jika penonton flashback di zaman masa kecil, penonton pasti merasa senang, merasa bahagia saat teman-teman bermain di masjid, teman-teman mengaji di masjid. Nah, mengapa setelah kita dewasa seperti sekarang ini, kita rasanya berbeda? Kita rasanya seperti biasa aja di dalam masjid. Mengapa demikian? Karena kita sudah melakukan perubahan dari zaman kecil ke zaman sekarang, ke zaman dewasa. Sehingga mindset yang kita pikirkan akan berbeda dengan mindset di masa kecil kita. Nah, kalau bukan kita sebagai anak muda yang meramaikan masjid, maka siapa lagi yang akan meramaikan masjid tersebut? Betul atau betul? Kemudian yang kedua, yaitu dengan bergabung dalam organisasi atau bergabung dalam komunitas. Banyak organisasi atau komunitas-komunitas yang bisa kita ikuti sesuai dengan minat kita, sesuai dengan passion kita. Sebagai contoh, saya memberikan contoh di dalam organisasi keilmuan. Di dalam organisasi keilmuan, kita diajarkan untuk memecahkan masalah dengan cara manhajul fikir. Apa itu manhajul fikir? Manhajul fikir adalah metode berpikir untuk memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan perkembangan zaman dengan berprinsip moderat, seimbang, dan juga toleransi yang bernilai adil, sehingga Islam tetap eksis sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, berbicara soal perkembangan zaman, tentunya kita sebagai anak muda, kita harus mengikuti perkembangan zaman, apalagi di zaman yang serba teknologi ini. Banyak perubahan-perubahan yang terjadi dari zaman dulu ke zaman sekarang, sehingga kita harus bisa mengikuti perkembangan zaman seperti zaman sekarang ini. Contoh lain tidak hanya di dalam organisasi keilmuan,
Banyak sekali contoh-contoh lain, seperti contoh pilihan komunitas dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga yaitu dengan cara memanfaatkan teknologi. Teknologi di zaman sekarang sudah sangat canggih. Dengan menekan atau mengklik tombol sekali saja, seluruh dunia bisa tahu apa yang kita lakukan. Maka dengan itu, kita sebagai anak muda, kita harus bisa memanfaatkan teknologi itu dengan baik. Apalagi kita sebagai anak muda, kita tidak terlepas dari sosial media seperti TikTok, Instagram, WhatsApp, dan lain sebagainya. Dengan itu kita harus bijak dalam menggunakan media sosial tersebut. Kita harus bijak dalam menggunakan teknologi tersebut untuk mencari hal-hal yang baik, seperti untuk merencanakan tugas, menonton video edukasi, atau lain sebagainya, dengan cara melakukan hal-hal yang positif. Sebelum menutup materi kali ini, saya memiliki quotes untuk penonton semua. Seorang Perdana Menteri perempuan pertama Inggris, Margaret Thatcher, pernah mengatakan, "Watch your thought, for they become your words. Watch your words, for they become your actions. Watch your actions, for they become your habits. Watch your habits, for they become your character. Watch your character, for they become your destiny." In other words, what you think, you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan, karena itu akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena itu akan keluar menjadi tindakan, menjadi actions. Perhatikan apa yang kita lakukan, karena ketika itu diulang-ulang terus, dia akan menjadi habits, kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita mulai dari mata terbuka sampai tertutup lagi, karena dia akan menjadi karakter. Perhatikan karakter kita, karena demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun adalah urusan yang maha kuasa. Urusan kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Ditanya perubahan terbesar dimulai dari mana? Dimulai dari mindset kita sendiri. Jangan salahkan mereka yang membiasakan dirinya satu hari minimal 1 juz atau satu hari minimal 1 halaman Al-Quran. Terbiasa menjadi habits, menjadi karakter. Kalau belum baca Quran rasanya belum lengkap. Alhasil takdir mereka menjadi hafiz-hafizah. Mereka sudah terbiasa dengan itu. Jangan salahkan mereka yang dari kecil terbiasa melihat kesempatan, kemudian melihat bagaimana kesempatan itu bisa dimonetize, diuangkan, menjadi habits, menjadi karakter, selalu melihat peluang di tengah situasi sekarang. Alhasil mereka menjadi pengusaha, entrepreneur. Pertanyaannya selama ini mindset kita diisi dengan nutrisi seperti apa? Apa yang kita baca, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita serap, bagaimana habits kita akan terbentuk dan arahnya akan ke sana. Berbicara soal anak muda bukan lagi tentang umur, melainkan tentang pilihan sikap. Kita sebagai anak muda, kita memilih untuk menjadi orang yang optimis atau orang yang pesimis. Anak muda sudah seharusnya menjadi bagian dalam perubahan, seperti yang sudah dikatakan oleh Insinyur Soekarno. Beri aku suatu pemuda, niscaya akan mengguncangkan dunia. Jangan mau jadi anak muda yang pengecut, karena hidup cuma sekali. Marilah hidup yang berarti. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.